Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Beliau Pascal Suranta Ginting. Di sini kita akan mengenal bagaimana sih menanam padi itu. Nah, yang pertama, proses pembajakan sawah. Nah, proses pembajakan sawah bisa menggunakan traktor seperti pada video kali ini. Kemudian bisa juga menggunakan sapi atau lembu. Kemudian bisa menggunakan media tanamnya itu cangkul. Nah, kemudian masa penanaman padi ke tanah, kita dapat menanamnya di usia bibit yang sekitar 15 hari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara menanam padi pada lahan sawah. Padi mulai dipindah pada tanam usia 15 hari. Nah, kemudian kita bisa melihat padi-padinya yang sudah tumbuh pada umur 19 tahun setelah pindah tanam tadi. Setelah kita pindahkan tanam tadi, kita lihat sudah 15 tahun. Nah, kita di sini menggunakan penyemprot hama yang kedua dan perangsang padi. Kita merawat tanaman dengan menyemprot, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap lereng, penggerak tanah, batang yang rutin dilakukan setiap 2 hari sekali. Nah, di setiap 2 hari sekali kita wajib mengecek tanaman. Kemudian penyemprotan yang 3 kali untuk membasmi hama, ulat, resek dan lain-lain, dan penyemprotan perangsang pada padi agar padinya makin awet dan terhindar dari hama atau gangguan penyakit lain. Nah, kemudian kita bisa melihat padi yang sudah merunduk, butir padi yang terlihat bersih pada sekitar 70 hari setelah tanam. Nah, seperti ini sudah bisa dikatakan berisi lah. Butir padi terlihat bersih pada usia 70 hari setelah ditanam. Seperti tadi ditanam pada umur 70 sudah mulai kelihatan menunduk. Pada usia 95 hari padi siap dipanen menggunakan alat tradisional. Sebenarnya 95 hari bisa memanen. Bisa memanennya dengan cara tradisional atau menggunakan alat juga sama seperti itu. 90 hari ke atas bisa dikatakan. Padi yang telah dipotong dijemur selama 1 atau 2 hari agar gambah kering. Nah, itu padinya kita jemur dulu biar agar padinya kering. Itu selama 1 hari atau 2 hari, selama 1-2 hari lah kira-kira agar kering. Kemudian kita melakukan pemotongan menggunakan mesin padi. Jadi kita potong menggunakan mesin padi. Setelah masa panen seperti ini, nah kita tinggal melakukan pemasaran. Setelah kita melihat tadi bagaimana sih cara menanam padi. Nah, sekarang kita mendengarkan dari salah seorang petani yang saya wawancarai. Persiapan media tanamnya, Pak? Media tanam kita mau yang langsung tanah atau di sawah atau di darat atau pakai media tempat. Kalau dia langsung di sawah, Pak? Kalau dia langsung di sawah, kelemahannya di sini lantaran di sini sering banjir.
Makanya saya buat bisa dikatakan dia bukan sawah tapi juga bukan tanah kering. Jadi dia supaya jangan kena air, di sana saya buat kemarin. Cuman itu pun kalau banjir besar tetap tenggelam. Jadi itu dibuatkan gulutannya dulu. Perlu dia Pak itu? Udah dirapikan. Setelah dirapikan, rendam bibit. Itu pun kita ngerendam bibit yang mengapung itu dibuang, nggak dipakai. Jadi bibit yang tenggelam itu dipakai. Itu bibit direndam 1 hari 1 malam, 24 jam. Misalnya direndam sore ini jam 5, besok jam 5 sore boleh ditiriskan istilahnya. Ditiriskan, buang airnya. Setelah buang airnya, biarkan 1 malam, ya, ataupun boleh setelah 3 jam air sudah habis menyusut, baru kita masukkan JPT, zat pengatur tumbuh di bibit tadi. Saya pakai JPT-nya merek lupa pula aku. Apa merahnya ada, lupa apa namanya tidak. Nanti kita sambung ya. Itu dari direndam JPT 1 hari 1 malam. Misalnya tadi jam 5 ada diangkat, setelah 3 jam sekitar jam 8 ya. Jam 7 jam 8 malam campur dengan JPT rata. Biarkan dia selama kurang lebih 10 jam. Setelah 10 jam dimasukkan ke dalam boni supaya dia diperam, supaya nanti tumbuh kecambahnya rata. Setelah tumbuh kecambahnya rata, itu selama 1 hari 1 malam lagi udah tumbuh, dia baru langsung ditebar di penyemayan. Itulah penyemayan. Setelah penyemayan, kalau kita pakai Syngenta, ada yang dikatakan Pertaku dan Filia. Pertaku dan Filia fungsinya setelah benih tumbuh selama seminggu, disemprot, gunanya untuk menghilangkan hama dan memperbanyak akar tanaman. Setelah umur padi sekitar 17-18 hari, bibit padi sudah bisa masuk ke lahan pertanian, ke sawah. Tapi sebelum masuk ke sawah, 3 hari sebelum masuk ke sawah, kalau kita pakai merek Syngenta, disemprot dengan Pertaku dulu, supaya fungsinya adalah pertama, padi tidak stres setelah dipindah. Yang kedua, merangsang pertumbuhan akar setelah masuk dia di lahan pertanian. Yang ketiga, fungsinya untuk dia tahan hama. Itulah fungsinya Pertaku. Setelah dia masuk ke sawah, 10 hari bisa pupuk pertama. Setelah 10 hari. Setelah 10 hari masuk pupuk pertama, dengan catatan air tidak boleh banyak, acap-acap lah, sikit-sikit lah, itu baru bisa kita pupuk. Kemudian pupuk kedua, kira-kira umur padi selama 1 bulan setelah tanam atau 40 hari setelah tanam, itu pupuk kedua. Paling lambat 40 hari lah setelah tanam masuk di pupuk kedua. Itulah penanaman istilahnya. Apalagi kira-kira Perawatan lahannya Pak. Sudah perawatan lahannya gimana? Bagaimana supaya tanaman itu di sawah ini Pak, biar supaya dia nggak gagal panen gitu Pak? Sebenarnya kalau perawatan itu penyemprotan rutin 2 minggu sekali, jangan lebih, paling lama
2 minggu sekali paling lebih lama. Bapak nyemprot pakai apa? Saya tergantung uangnya. Ya kalau Bapak biasanya Pak? Kalau ada duitnya pakai Syngenta yang bagus dan mahal. Tapi kalau uangnya rada agak menyusut, pakai yang biasa. Biasa Pak. Karena ada sekarang ya pestisida ini kan bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal. Memang juga yang mahal tidak menjamin keberhasilan. Cuman memang yang mahal mudah-mudahan selama ini tidak mengecewakan lah, kira-kira seperti itu. Terus Pak, gimana Pak cara Bapak mencegah hama dan penyakit Pak? Mencegah hama dan penyakit, lihatlah pertumbuhan tanaman. Makanya kalau bisa perawatan padi, jangan penyemprotan waktu di siang hari di atas jam 9 pagi. Kalau bisa di bawah jam 9 pagi. Karena di bawah jam 9 pagi, pertama hama itu masih menempel di batang padi. Yang kedua, di saat itu makanya di saat pagi hari hama itu belum terbang sehingga perlu penyemprotan, karena sebelum dia terbang akan dia memakan pestisida tadi supaya membunuh hama tadi. Jadi fungsinya supaya kenapa dia pagi supaya hama tadi pestisida tadi betul-betul masuk baik ke buah padi bau juga ke hama sehingga hamanya mati, buah padinya bagus. Itulah fungsinya untuk penyemprotan di pagi hari. Kalau nggak di pagi hari, lebih bagus penyemprotan di atas jam 3 sore kalau sore. Jangan siang hari, karena kalau siang hari hamanya sudah terbang. Kita semprot, kena ke padi nggak kena ke hama. Kemudian panas, hama tadi sudah menguap, masuk lagi dia nanti pestisida tadi menguap, masuk lagi hamanya, itu yang merusak padi. Makanya bagus penyemprotan pagi hari atau sore hari. Karena sore hari hama tadi jam 5 jam 6 dia akan kembali. Kemudian lantaran masih ada embun, hama tadi pestisida tadi lengket di padi, itulah yang nanti dimakan oleh hama tadi. Itulah perawatan untuk menjaga dari hama. Kecuali hama tikus. Hama tikus nggak bisa pakai itu. Jadi kalau hama tikus bagaimana Pak? Kalau hama tikus, kalau saya ya, yang kalau tidak untuk yang pakai pestisida, saya pakai air rebusan kulit jengkol, karena dia bau. Jadi itu mengurangi hama tikus untuk memakan padi. Itu. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau serentak kita, itu juga mengurangi hama, karena hama tadi bisa mencar. Tapi kalau kita nggak serentak, itu yang membuat sering gagal panen. Itulah dia. Kemudian Pak, masa panen Bapak berapa? Maksudnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali Pak? Setahun 2 kali. Ini padi unggul ini kebanyakan rata-rata umurnya itu 125 hari. Iya, 125 hari panen. 125 hari dengan umur bibitan ya. Kalau di lahan sawah biasanya 115 hari sudah panen. Ya, setelah tanam. 115 hari setelah tanam. Ayo Pak, coba Pak. Terima kasih Pak. Kasih. Boleh. Pertanian selalu di hati. Mantap. Terima kasih Pak.